selamat bertemu kembali untuk anak-anak semua. Bapak harap kalian juga dalam kondisi yang baik, ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang badan usaha, ya. Di sini ada 3 subtopik bahasan. Yang pertama, ya, pengertian badan usaha. Yang kedua, jenis-jenis badan usaha. Dan yang ketiga nanti bentuk badan usaha. Oke, kita mulai saja untuk subtopik yang pertama. Pengertian badan usaha. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena pada dasarnya badan usaha dengan perusahaan itu beda, ya. Nah, jadi kita lihat perbedaannya. Yang pertama, badan usaha adalah merupakan kesatuan hukum dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, sekaligus melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya itu perusahaan perorangan, firma, CT, dan PT. Nanti akan kita bahas nih, ya. Perusahaan adalah kesatuan teknis dan tempat yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Ya, untuk menghasilkan barang dan jasa itu di mana? Ya, di pabrik, restoran, atau toko. Jadi jelas perbedaan badan usaha dengan perusahaannya. Sekali lagi, kalau badan usaha mencari laba atau keuntungan, sementara kalau perusahaan itu adalah tempat menghasilkan barang atau jasa. Oke, jenis badan usaha. Yang pertama kita lihat berdasarkan kegiatannya. Ada namanya badan usaha ekstraktif. Apa itu badan usaha ekstraktif? Yaitu badan usaha yang kegiatannya langsung mengambil hasil alam atau memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia. Contohnya itu pertambangan dan perikanan laut, ya. Sumber daya sudah tersedia di alam, manusia tinggal memanfaatkannya saja. Yang kedua, badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya itu PT Indofood, PT Semen Padang. 3, badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah tanah, ya. Nah, itu bisa termasuk perkebunan, pertanian, perikanan darat, peternakan. Nah, ini contohnya PT PN, ya, Perkebunan Nusantara. Dan yang keempat itu badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya jual beli barang tanpa mengubah bentuk barang, ya. Contohnya supermarket, toko. Ada yang kelima itu badan usaha jasa pelayanan, yaitu yang kegiatannya memberikan pelayanan. Contohnya itu bisa termasuk travel, ya, bimbingan, belajar, dan sebagainya. Oke. Yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik perusahaan. Jenisnya, yang pertama perusahaan manufaktur atau industri, sudah dijelaskan sebenarnya tadi. Nah, perusahaan dagang. Dan yang ketiga perusahaan jasa, ya. Ini hanya yang membedakan itu berdasarkan pengelompokannya saja. Nah, yang ketiga berdasarkan kepemilikan modal. Nanti ada 4. Yang pertama BUMN. Apa itu? Yaitu badan usaha milik negara yang sebagian atau seluruh modal itu dikuasai oleh pemerintah. Saat ini BUMN itu berbentuk Perum dan Persero, ya. Kalau Perum itu masih mendapat fasilitas dari negara, tapi kalau Persero tidak lagi. Nanti silakan kamu, yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modal dikuasai oleh swasta. BUMD, badan usaha milik daerah, sebagian atau seluruh modal itu dikuasai oleh pemerintah daerah. Kalau di Sumatera Utara itu salah satu contohnya adalah Bank Sumut. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama itu adalah usaha perseorangan atau disingkat dengan PU. Apa itu? Yaitu badan usaha yang didirikan atau dimiliki oleh seseorang saja. Nah, tanggung jawabnya itu ditanggung sendiri, ya.
Contohnya itu biasanya toko kelontong atau pabrik tahu tempe, itu bisa juga. Firma atau disingkat dengan FA, yaitu badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih dengan nama bersama dan bertanggung jawab secara solider, ya, bersama-sama. Nah, ini ada salah satu contoh tara firma, ya. Yang ketiga, CP atau persekutuan komanditer, yaitu badan usaha yang didirikan oleh sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu pengelola dan sekutu pasif itu adalah investor, ya. Ya otomatis tanggung jawabnya juga pasti lebih besar kepada sekutu aktif. Nah, kalau CP masih banyak contohnya. Yang keempat, PT, perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang sumber modalnya itu dari saham. Ya, apa itu saham? Yaitu surat berharga kepemilikan modal, di mana tanggung jawab pemilik saham itu hanya sebesar saham yang di-store. Kalau PT ini banyak contohnya, ya, PT Telkom Indonesia, ya, PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Indofood, banyak contohnya. Yang kelima, yayasan, yaitu badan usaha yang didirikan tujuan utamanya itu adalah sosial, membantu sesama. Nah, ini bagus. Nah, contohnya itu Yayasan Sayap. Mudah-mudahan banyak yayasan-yayasan yang berdiri, ya. Nah, yang keenam, koperasi, yaitu badan usaha yang didirikan oleh orang per orang atau badan hukum koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, koperasi ini didirikan tujuan utamanya itu adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Swamitra, koperasi, simpan pinjam. Oke, nah ini tugas anak-anak semua. Lakukan literasi, cari kebaikan dan kelemahan bentuk-bentuk badan usaha tadi, usaha perseorangan, firma, CP, dan PT, ya, 4 itu saja. Nanti dikumpul melalui daring, akan Bapak informasikan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.